Halo semuanya, apa kabar? Kali ini Mimin akan share ke kalian pembahasan Jujutsu Kaisen chapter terbaru 238 yang berjudul Pertarungan Monster Makyo Shinjuku. Mimin mengingatkan saja bahwa di chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertempuran yang sangat dahsyat antara Sukuna dan Kashimo. Sukuna memperlihatkan wujud aslinya pada era Heian dengan 4 tangan dan 4 mata. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai nasib Megumi Fushiguro yang sebelumnya menjadi wadah baru oleh Sukuna. Sementara dalam pertarungan itu, Kashimo mengungkapkan teknik kutukannya Genju Kohasaku, yang dimana teknik ini bisa dipakai 1 kali. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita bahas. Di chapter 238 dimulai dengan Kashimo menganalisis bentuk Sukuna dengan memakai X-ray. Terlihat di mata Kashimo, Sukuna adalah bentuk kesempurnaan sejati. Kita diperlihatkan di mana tangan kedua Sukuna yang sedang merapalkan mantra kutukan tanpa henti dan tangan yang lainnya siap untuk menyerang Kashimo. Mimin akan menjelaskan kilas balik Sukuna. Bagi penyihir Jujutsu, tak ada yang bisa melebihi keunggulan darinya, apalagi memiliki jumlah tangan dan mulut 2 kali lipat lebih banyak. Selain memiliki tubuh yang unik, Sukuna sama sekali tidak ada kekurangan sedikit pun pada fungsi fisik lainnya. Dengan tubuh Sukuna yang sempurna, apalagi pemakaian senjata kutukan yang tepat, Kamutoke dan Hiten. Di masa lalu, dia menghancurkan Sun Progression Moon and the Star, Five Void General yang dibawa pengaruh klan Fujiwara. Takaka Uro dan Yoroju adalah beberapa nama yang tercatat dalam sejarah ini. Sukuna pun berhasil memukul mundur Darkness Pacification Force, dibentuk oleh para elit klan AB, termasuk Angel dan sisa integran klan Sugawara. Hanya mengingat, klan Sugawara adalah keluarga Sugawara no Michijane yang merupakan leluhur dari Gojo dan Yuta Okkotsu. Setelah itu, Kashimo terkejut dan mempertanyakan bagaimana bisa begitu dan bisa sampai sejauh ini. Bagaimana dia bisa begitu indah? Sukuna kemudian mulai menyusun mantra dan mengarahkan serangan klip besar ke arah Kashimo. Sukuna pun terus meluncurkan serangan kepada Kashimo. Kashimo sempat menghindar dan menyerang balik Sukuna. Tapi Sukuna pun merapalkan tekniknya dan berkata, "Coba saja kau hindari ini." Itu adalah teknik Dragon Scale, Revel, dan Fire of Meteors. Teknik yang membelah Gojo seperti Kiko di chapter 236. Saat tebasan itu diluncurkan, Kashimo bisa menghindarinya dan dia pun sadar bahwa teknik itu yang mengalahkan Gojo. Kashimo menyebutnya tebasan yang membelah dunia. Di tengah pertarungan, Sukuna pun bercerita di mana ada orang bodoh yang menceritakan soal cinta kepadaku. Dia bilang, "Aku tak tahu apa itu cinta dan aku merasa kesepian karena tak mengenal orang yang memiliki kekuatan sama denganku." Aku paham apa yang dia maksud, tapi aku jadi tersinggung karena tidak tahu soal hal itu. Ya, aku sudah bicara dengan orang yang salah. Dia seharusnya bicara soal cinta dengan dirimu atau Gojo. Kashimo berkata, "Kau ini bicara apa?" Lalu Sukuna menjawab, "Bukan kau tidak tahu, tapi kau tidak paham." Sukuna pun berkata, "Kau bilang dirimu itu kuat, bukan?" Di sini kita bisa lihat adegan lagi di mana Sukuna menyerang lagi Kashimo terus menerus sampai akhirnya Kashimo dipukul mundur oleh Sukuna. Setelah itu kita diperlihatkan bagian flashback antara Kashimo dan Sukuna di mana Kashimo dan Sukuna menjadi tua. Kashimo berkata, "Banyak veteran yang akan menantangmu, mencoba sekeras mungkin melawanmu, dan mereka tidak mengutukmu karena menang. Mereka ingin pengakuanmu, mereka ingin kau tahu siapa diri mereka, dan kau membunuh mereka hanya dengan tangan kosong saja. Bagaimana rasanya bisa berempati dengan orang lain, saling menyayangi, tapi kalau itu bukan kasih sayang, lalu apa?" Sukuna pun menghampiri Kashimo dan berkata, "Kita dicintai karena kita itu kuat, dan kita membalas cinta itu." Kashimo menjawab lagi, "Tapi kau masih cemas soal kesepian. Kau mencari sesuatu yang tidak kau butuhkan. Apa kau tidak puas? Jika tidak, kenapa kau membagi jiwamu dan mengubahnya menjadi benda terkutuk untuk berpindah waktu?" Sukuna berkata, "Aku bisa berkata begitu karena aku memahaminya. Tak ada hal yang namanya cinta. Aku tak pernah berpikir seseorang akan bisa memenuhi harapanku. Aku memakan mereka saat aku ingin. Aku akan membunuh mereka jika mereka jadi beban. Aku akan bermain dengan mereka jika mereka menyenangkan. Aku hanya hidup dengan aturanku sendiri dan tidak bisa diukur kecuali dengan pemikiranku sendiri." Kashimo menjawab, "Bukankah itu membosankan?" Sukuna pun berkata lagi, "Tidak, rasa dari kehidupan manusia itu begitu luas dan singkat.
jumlah yang cukup untuk diteguk dan dihabiskan hingga mati. Setelah kita diperlihatkan adegan flashbacknya, Kasimo yang telah kembali ke bentuk semulanya. Nah, Mimin bertanya, apakah Kasimo di sini dalam keadaan mati? Di saat itu, domain yang berisi Uraume dan Hakari hancur ketika dua orang memasuki medan pertempuran. Tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah Higuruma Hiromi dan Yuji Itadori. Namun, Sukuna dengan cepat mengolok-olok wadah lamanya itu. Saat Sukuna mengolok-olok, tangan Yuji tampaknya telah berubah menjadi cakar. Mimin penasaran, apakah Yuji sudah menyempurnakan tekniknya? Hingga saat ini, Yuji belum memperlihatkan kemampuan aslinya. Sepanjang cerita Jujutsu Kaisen, dia selalu berada di bawah bayang-bayang karakter lain, seperti Gojo, Megumi, dan Yuta. Perkembangan Yuji terlihat stagnan, dan dia tampaknya tidak memiliki kontribusi yang berarti. Semoga saja di chapter berikutnya Yuji bisa memperlihatkan kekuatan aslinya pada kita semua. Ya, mungkin sampai di sini dulu pembahasannya. Kalau ada yang salah kata, mohon maaf ya. See you next the video.